Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainuddin, NIM 1905 10192. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir atau UAS Hukum Asuransi kelas 6D. Baik, soal yang pertama itu ada jelaskan perbedaan pengaturan tentang asuransi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Nah, pengaturan asuransi dalam KUHD ada dua. Yang pertama, pengaturan bersifat umum, dan yang kedua itu bersifat khusus. Bersifat umum terdapat di dalam buku 1 bab 9 pasal 246 sampai pasal 286 di KUHD, yang berlaku bagi semua jenis asuransi yang diatur dalam KUHD maupun di luar KUHD, kecuali jika secara khusus ditentukan lain. Sedangkan pengaturan bersifat khusus terdapat dalam buku 1 pada pasal 10, pada buku 1 bab 10 pasal 287 sampai pasal 308 KUHD, dan buku 2 bab 9 dan bab 10 pasal 59 sampai pasal 69 KUHD. Pengaturan asuransi dimaksud dalam bersifat khusus adalah mengutamakan segi keperdataan yang didasarkan pada perjanjian antara tertanggung dan penanggung. Yang kedua, pengaturan asuransi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 pada pasal 7 ayat 1 yang terdapat dalam undang-undang tersebut mengatur bahwa usaha perasuransian yang dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perusahaan, perseroan, kooperasi, dan badan usaha bersama. Garis besar pengertian asuransi ini menurut pasal tersebut adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, di mana pihak tertanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung. Kemudian yang ketiga, kita berbicara tentang pengaturan asuransi di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Pada Oktober 2014, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR bersama pemerintah dalam mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Kehadiran undang-undang disambut baik oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK selaku regulator atau pengawas di sektor asuransi. Kehadiran undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 yang telah saya sebutkan di poin B tadi, tentang usaha perasuransian yang dinilai sudah tak sesuai zaman. Yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah jelaskan tentang syarat-syarat syah perjanjian asuransi dan asas-asas yang berlaku dalam asuransi. Nah, kalau berbicara menurut syarat-syarat syah perjanjian asuransi, menurut kitab pada pasal 1320 BW, terdapat 4 syarat syah perjanjian, yaitu ada kesepakatan tertanggung dan penanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi. Kesepakatan tersebut ada pokoknya. Yang pertama itu objek asuransinya. Yang kedua, pengalihan risiko dan pembayaran premi. Yang ketiga, eventment dan gantian rugi. Yang keempat, syarat-syarat khusus asuransi. Kemudian kesepakatan menjadi dasar berlakunya perjanjian asuransi, sehingga berlaku perjanjian asuransi bukan pada saat penandatanganan polis atau pada saat penyerahan polis. Keberlakuan perjanjian asuransi adalah pada saat kesepakatan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 257 KUHD. Nah, yang kedua, kecakapan atau kewenangan. Kecakapan dalam perjanjian asuransi dapat dinyatakan dengan kewenangan atau wewenangan dari kedua belah pihak. Yang ketiga, objek asuransi. Objek asuransi dapat dikatakan sebuah harta kekayaan dimiliki nilai ekonomi sehingga dapat dihargai dengan sejumlah uang. Kemudian yang keempat, ada klausa yang halal atau diperbolehkan. Maksudnya ialah isi perjanjian asuransi itu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.
Poin yang ke-B, asas-asas yang berlaku di dalam asuransi. Yang pertama, asas kepentingan yang dapat diasuransikan. Maksudnya ialah pada asas ini bahwa pihak tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat suatu peristiwa yang belum pasti terjadi. Yang kedua, asas ganti rugi. Perjanjian asas asuransi mempunyai tujuan utama dan spesifik, ialah untuk memberikan suatu ganti rugi kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung. Kemudian yang ketiga ada asas etika baik atau good fight. Asas etika baik ini sebenarnya merupakan asas bagi setiap perjanjian, sehingga harus dipenuhi oleh para pihak mengadakan perjanjian. Tidak sepenuhnya asas ini pada saat akan menutup suatu perjanjian akan menyebabkan ada cacat kehendak. Sebagaimana makna dari seluruh ketentuan dasar yang diatur oleh asas di pasal-pasal 1320 sampai 1329 KUH Perdata. Poin yang keempat adalah asas subgratian. Asas subgratian ini bagi penanggung meskipun tidak mempengaruhi sah atau tidaknya perjanjian asuransi perlu dibahas karena merupakan salah satu asas perjanjian asuransi yang selalu ditekan pada saat-saat dan keadaan tertentu dalam jangka menerapkan asas pertama perjanjian ialah dalam rangka tujuan pemberian ganti rugi ialah asas indemnitas. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa saja sih jenis asuransi dipandang dari sisi pembuatan akad perjanjian asuransi? Jelaskan dengan contoh. Yang pertama, asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan bentuk usaha asuransi yang memberikan pelayanan jasa dalam penanggulangan risiko yang berkaitan erat dengan jiwa seseorang. Contohnya seperti asuransi BNI Life, perusahaan BUMN ini juga punya produk asuransi jiwa yang tak kalah menarik. Salah satu produk unggulannya adalah BNI Life Plan Multi Protection dengan premi mulai dari 100.000 per bulan. Sangat murah bukan? Poin yang kedua adalah asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan memiliki makna jenis asuransi yang menanggung biaya medis tertanggung, yang mendapat penanganan medis seperti biaya rawat inap, rawat jalan, hingga pembedahan. Contohnya asuransi kesehatan Lipo Insurance. Poin yang ketiga adalah asuransi pertanian. Asuransi pertanian adalah asuransi yang memberikan jaminan ganti rugi atas risiko gagal panen akibat kondisi alam tidak menentu. Poin yang keempat adalah asuransi jasa raja. Asuransi jasa raja adalah suatu asuransi soal milik sosial milik negara atau bisa disebut dengan BUMN yang bertanggung jawab mengelola asuransi kecelakaan lalu lintas bagi penumpang baik angkutan umum, kendaraan pribadi maupun pejalan kaki. Contohnya pengajuan klaim kecelakaan yang ditanggung jasa raja yang ditanggung jasa raja. Poin yang kelima adalah asuransi kebakaran. Asuransi yang memberikan perlindungan pada harta benda atau kepentingan yang dipertanggungkan secara langsung disebabkan oleh kebakaran. Contohnya ada asuransi umum BCA. Yang keenam, asuransi sosial dan tenaga kerja. Ini disingkat sebagai ASTEK. Sistem perlindungan yang dimaksud untuk menanggulangi risiko modal secara langsung mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya penghasilan tenaga kerja. Contohnya BPJS Kesehatan. Poin selanjutnya adalah asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan ini memiliki arti sebuah produk gabungan antara proteksi asuransi jiwa ditambah dengan instrumen pasar uang. Contohnya banyak sekali. Salah satu contohnya adalah asuransi pendidikan Allianz. Soal yang keempat. Soal yang keempat adalah bagaimana Islam mengatur tentang asuransi ditinjau dari sudut pandang halal atau haramnya produk asuransi. Setelah kita bicara secara umum, sekarang kita bicara secara agama, yaitu agama Islam, bahwa Islam tidak melarang kita memiliki asuransi. Asuransi diperbolehkan asalkan dana yang terkumpul dikelola sesuai dengan syariat. Hal ini disebut dalam MUI, ada nomornya, nomor 21 DSN garing DSN strip MUI garing
angka Romawi 10/2001 tentang pedoman asuransi syariah. Asuransi syariah ini adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan tabarruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah. Coba sebentar, laptop saya. Asuransi yang diperbolehkan dalam Islam, adalah asuransi yang tidak mengandung unsur riba, gar, judi, dan lain sebagainya. Asuransi yang diniatkan sebagai sarana tolong-menolong antar umat diperbolehkan dalam Islam. Yang kelima ada soal penyelesaian kasus asuransi. Di sini disebutkan Wak Hartono memiliki sebuah mobil Toyota seharga 100 juta yang diasuransikan kepada PT Sejahtera Bersama dengan nilai tertanggung tidak penuh senilai 75 juta. Hartono kemudian juga mengasuransikan kembali mobil tersebut kepada PT Maju Mundur sebesar 50 juta. Selanjutnya ia juga mengasuransikan mobil itu kembali kepada PT Oto Bursa dengan nilai pertanggungan 50 juta. Mobil tersebut kemudian dipinjamkan kepada temannya Antono selama 1 bulan. Oleh Antono, mobil tersebut diasuransikan kepada PT Dharma Setia dengan nilai 80 juta ya. Dalam masa peminjaman tersebut ternyata Antono memiliki kecelakaan yang mengakibatkan kerugian sebesar 75 juta. Nah, pertanyaannya yang pertama, siapakah pihak-pihak yang berhak mengajukan klaim ganti kerugian tersebut? Menurut saya, Hartono karena ia merupakan pemilik mobil sesuai dengan nama yang ada di STNK mobil tersebut, di mana tertanggung berhak mengajukan klaim ganti kerugian kepada penanggung karena tertanggung telah membayar premi yang merupakan kewajibannya berdasarkan asas hukum perdata yang menyatakan bahwa barang siapa yang merasa mempunyai hak atas sesuatu maka ia harus dapat membuktikannya. Dalam hal ini tertanggung merasa mempunyai hak untuk memperoleh ganti kerugian dari penanggung dengan alasan evenement yang diperjanjikan dalam polis telah terjadi. Untuk itu, pihak tertanggung harus dapat membuktikan bahwa event tersebut benar adanya bukan atas kesalahan sendiri serta rekayasa dari pihak tertanggung. Kemudian, Polis Standar Kendaraan Bermotor di Indonesia yang selanjutnya disebut PSKB menjelaskan perusahaan asuransi penanggung akan memberikan ganti kerugian kepada tertanggung berdasarkan ketentuan persyaratan oleh penanggung dengan tertanggung harus diserahkan jika terjadi evenement terhadap kendaraan bermotor dari petanggungan. Yang kedua, berapakah nilai klaim yang harus dibayar masing-masing perusahaan asuransi tersebut? Jika kerugian yang dialami sebesar 75 juta, maka nilai klaim yang harus dibayar masing-masing perusahaan asuransi tersebut 75%. Karena kerugian yang dialami adalah 75%, yang harga mobil 100 juta, PT Sejahtera Bersama sebesar 18.750.000, PT Maju Mundur sebesar 12.500.000, PT Oto Bursa sebesar 12.500.000, PT Dharma sebesar 20 juta. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih kedudukan Anto dalam penyelesaian klaim ganti rugi tersebut? Adapun kedudukan Anto dalam penyelesaian klaim ganti kerugian tersebut adalah tetap memiliki hak perolehan asuransinya, karena Anton juga mengasuransikan mobilnya ke Hartono ke PT Dharma Setia dengan nilai 80 juta. Kemudian pertanyaan berikutnya, ada berapa macam asuransi yang terdapat dalam kasus di atas? Jelaskan sesuai peraturan pasal yang berlaku. Ada satu macam, yaitu yang terdapat dalam pasal 265 KUHD, di mana yang terjadi adalah asuransi kerugian. Asuransi kerugian adalah asuransi yang menanggung risiko atas kerugian.
kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti, yaitu asuransi kendaraan bermotor. Mengutip buku Hukum Asuransi Indonesia, asuransi kendaraan bermotor adalah asuransi kerugian tidak mendapat pengaturan khusus dalam KUHD. Ketentuan asuransi kerugian dalam KUHD berlaku terhadap asuransi kendaraan bermotor. Polis asuransi kendaraan bermotor harus memenuhi syarat-syarat umum dalam pasal 256 KUHD. Kemudian pertanyaan yang keenam, jelaskan secara singkat isi dari tugas paper yang kami kerjakan berupa identifikasi atau rumusan masalah dan jawaban kesimpulan dari hasil tersebut. Nah, hasil dari paper yang saya kerjakan, saya mengangkat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perkembangan dan perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi syariah di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Yang kedua, bagaimana sistem pengawasan asuransi syariah dalam kajian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Yang saya akan menjawab rumusan masalah yang pertama. Perlindungan hukum pemegang polis ini mendapatkan perlindungan kepada tertanggung, dirasa dapat memberikan kepastian hukum karena pemegang polis asuransi sebagai pihak yang mengikatkan diri dengan perusahaan asuransi melalui perjanjian asuransi mendapat perlindungan hukum pada pasal 53 yang mengatur mengenai program penjaminan polis dan pasal 54 yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa asuransi dengan cara mediasi. Yang kedua, bagaimana sistem pengawasannya? Pengaturan usaha pada Indonesia yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian serta ditunjuknya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai lembaga negara yang memiliki kuasa penuh dalam menjalankan fungsi dan pengawasan, meliputi perizinan usaha perasuransian, tata kelola penyelenggara perasuransian, penggantian pemilikan, penggabungan, dan peleburan, serta sampai pada pembubaran, likuidasi, dan kepailitan dalam dunia asuransi yang ada di Indonesia. Kemudian diharapkan dapat membuat kebijakan dalam pengaturan dan pengawasan terhadap perasuransian menjadi lebih berkembang di masa depan dan dapat bersaing di negara-negara maju dalam dunia asuransi. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga yang menonton video ini dapat paham dan mengerti apa yang saya sampaikan dalam soal-soal dari 1 sampai 6. Bagi yang belum paham atau belum mengerti, silakan di komen di bawah. Dan kalau video ini bermanfaat, silakan di-share. Jangan lupa juga di-like. Terima kasih. Itulah hasil dari UAS saya. Saya Jinuddin pamit mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaga.